Hey, what's up guys, saya Karel. Kali ini saya mau unboxing salah satu TWS yang bisa dibilang cukup aman secara fitur maupun kualitas suaranya. Nah, ini adalah Samsung Galaxy Buds Plus. Kalau nggak salah ini model 2020, di awal 2020, keluar barengan sama Galaxy S20 series. Ini kalau kita lihat di bagian box depannya ada tulisan Buds Plus-nya, warna silver dengan ada gradasi-gradasi pelanginya khas Samsung. Bagian sampingnya ada Samsung Galaxy Buds Plus. Di sini warna buds-nya hitam, mempresentasikan buds yang akan kita dapat di dalamnya itu juga warna hitam. Lalu di bagian belakang ada 4 key features-nya, 11 jam playtime, two-way speaker of rich sound, triple mic, sama key wireless charging. Oke, ini penting sih, terutama yang 11 jam ini adalah improvement paling besar dibanding seri buds sebelumnya. Di bawah seperti ini. Sini ada tulisannya juga color black. Oke, berarti benar kita dapetnya warna hitam. Langsung kita buka aja. Singlenya, bawahnya juga ada lagi. Oke. Buds Plus ini punya beberapa kelebihan dari versi sebelumnya tentunya ya. Yang pertama adalah yang tadi saya bilang, 11 jam playtime untuk buds-nya. Dan kalau sampai baterai di case-nya juga habis karena kita pakai, itu totalnya bisa sampai 22 jam klaim Samsung. Sedangkan versi yang buds aja, versi yang sebelumnya itu dia di buds-nya ini cuma 6 jam. Lalu kalau ditambahkan case jadi totalnya cuma 13 jam. Jauh banget dari total 13 jam dan di upgrade di sini jadi 22 jam. Lalu itu bisa terjadi tuh karena ukuran baterainya yang beda banget. Oke, kalau di versi yang Buds Plus ini baterai di dalam buds-nya ini itu sebesar 58 mAh dan di case-nya ini ada 200 di buds-nya ini ada 85 mAh dan di case-nya ada 270 mAh. Nah, kalau versi yang sebelumnya di buds-nya cuman 58 mAh dan di case-nya 252 mAh. Disitulah perbedaan besar, makanya dia playtime-nya bisa jauh lebih lama di versi yang Plus ini. Lalu kita lihat di belakang boxnya, tutupnya ini kayak handphone Samsung, biasanya ada surat-surat, quick start guide, dan garansi biasanya. Ini dapatnya kayaknya ini quick start guide-nya aja. Sedikit lagi. Oke, udah kosong. Lalu di sini ada Buds Plus-nya. Dan di sini kita dapat kabel charger, kabel data ya. Dia udah pakai USB A ke USB Type C. Oke, udah bagus banget ini. Lalu di sini dapat juga ear tips silikon cadangan dan berbagai ukuran, dan juga ada ear wings-nya. Karena seri Buds dan Buds Plus dari Samsung ini bisa dibilang modelnya cukup sporty ya, buat olahraga juga bisa. Jadi ada, ini saya sebutnya ear wings, buat menyanggah di lubang telinga biar nggak gampang jatuh. Ada tulisannya L left, lalu R right. Lalu ini ada ear tips cadangannya yang biasanya ukurannya beda sama yang udah terpasang di sini. Oke, kita singkirkan dulu. Dan ini adalah Samsung Galaxy Buds Plus-nya. Oke. Sini ada, di atasnya ada tulisan Samsung Sound by AKG. Dan ini bentuk case-nya tergolong kecil loh. Saya suka banget sama seri buds-nya Samsung karena case-nya kecil banget. Di bagian bawahnya dia flat supaya bisa kita taruh seperti ini, nggak goyang-goyang. Di depan sini ada lampu indikator untuk charging. Lalu di belakang ada USB Type C. Kecepatan casnya ini juga di-upgrade dari versi sebelumnya, di mana untuk quick charge kita colok 3 menit, kita bisa pakai selama 1 jam. Sedangkan versi yang sebelumnya itu harus dicas 15 menit untuk pemakaian 100 menit. Yang kalau kita hitung secara bodohnya aja, berarti kalau dicas cuma 3 menit di versi yang lama, itu cuma bisa dipakai 20 menit. Ini jauh banget upgrade-nya. Lalu kalau kita buka, lampunya langsung nyala. Di dalam juga ada indikator LED-nya, warna hijau tadi. Oke, sini ada indikator L dan R. Ini buds yang kiri dan buds yang kanan. Quality build nggak usah diraguin lagi ya. Dari segi harga juga udah ketahuan banget. Ini udah
bagus banget quality build-nya. Ini hinge-nya, buka tutupnya enak, nggak gampang ketutup sendiri, dan magnetnya kuat, nggak gampang kebuka sendiri. Oke, lalu kita ambil buds-nya. Ini dia nih, ada wings-nya tadi, lalu ini ear tips-nya. Di dalam buds-nya juga ada indikator left dan right-nya lagi. Warna hitam, dia finishing-nya bagian luarnya glossy. Oke. Nah, di sini tuh dia ada improvement di mic-nya tadi, seperti yang disebut di belakang box-nya. Untuk Buds Plus ini dia punya 3 mikrofon, 2 di luar, 1 di dalam. 2 di luar itu bukan berarti Buds Plus ini punya active noise cancellation ya. Dia nggak punya fitur ANC, tapi mic-nya itu digunakan untuk fitur ambient sound. Jadi kita bisa mendengarkan suara di sekitar lebih jelas saat fitur itu dinyalakan. Lalu di sini tuh seperti biasa, yang di luaran sini tuh yang glossy dia sebagai touch control atau touch panel. Di tap 1 kali untuk play atau pause, di tap 2 kali buat next song atau nerima atau mengakhiri panggilan, lalu di tap 3 kali buat preview song. Dan ada satu opsi tambahan, kalau kita tap dan hold ditahan, itu akan membuka sesuatu atau preset sesuai dengan yang kita pilih. Oke, lalu kita akan coba tes pairing ini ke device yang ini, Samsung Galaxy S20 FE. Kita tutup, lalu kita buka di sebelah Samsung device. Nah, muncul tampilan aplikasinya. Oke, kita langsung pencet connect aja. Untuk connect, kita ada instruksinya juga, tinggal ikutin aja gampang. Pasang dulu di telinga kiri dan kanan dua-duanya, lalu tahan dan tekan kedua earbuds sampai ada bunyi beep. Oke, di sini langsung ada indikatornya ya. Buds-nya masing-masing 100%, case-nya 7%. Dan dia otomatis akan langsung direct ke Galaxy Wearable App. Dan ada aplikasinya Galaxy Buds Plus yang harus diinstal. Ini kita tunggu sebentar, 10 MB aja. Oke, setupnya udah selesai. Halo. Oke. Di sini ada baterainya 87% dari buds-nya. Ada mode ambient sound. Ada versi terbarunya juga, nanti saya update. Lalu ada equalizer-nya juga. Touch control bisa kita custom. Lalu ada read notification, advance. Ini dari segi tampilan aplikasi dan setting-settingnya cukup lengkap. Oke, saya bakalan update dan kita coba tes suara dan mungkin coba main game kali ya buat ngecek latensinya. Oke, ini udah saya update firmware dari buds-nya. Di sini ada tampilan case-nya, baterainya 16% dan buds-nya juga masih ada baterainya. Masih sama ambient sound, ada 3 level. Ini level yang paling rendah, lalu ada level berikutnya, level 2 dan ada yang paling tinggi. Dan ada peringatannya juga kalau kita nyalain yang level paling tingginya. Bisa kita matiin. Equalizer, touch controlnya ini yang bawah ini 2 untuk kita pilih yang preset tadi. Kalau kita touch and hold mau keluar menu apa. Yang kanannya juga bisa. Lalu ada labs. Di sini dia ada mode gamingnya. Nanti kita bakalan tes latensinya selama apa. Oke, ini saya udah pakai buds-nya di telinga saya. Karena dia modelnya yang in-ear terus ada ear tip silikonnya, ini fittingnya enak banget. Dan walaupun gak punya fitur active noise cancellation, ini rasanya udah passive noise cancellation sih. Suara dari luar agak keisolasi, bahkan suara saya sendiri pun agak susah kedengarnya. Lumayan lah, walaupun gak ada ANC. Dan ternyata kalau case-nya kita tutup,
dia nggak kedeteksi di sini baterainya berapa. Jadi harus kita buka, baru dia akan kedeteksi baterainya berapa. Itu, ini nggak nongol juga sih. Tadi kan ada case ya, ini pas saya tutup dia hilang dari sini. Oke, sekarang saya mau tes ambient sound ya. Ini kan off ya. Ini saya belum setel musik apa-apa. Ini level yang paling rendah. Oh, adeh. Suara saya rasanya kedengeran kayak robot, kayak disalurin ke toa dulu terus saya denger lagi. Agak aneh. Kayak agak cempreng-cempreng gitu. Kalau saya naikin. Oke. Aneh juga, cuma bedanya ya kedengaran lebih keras aja, kayak volumenya dinaikin. Oke. Oke, ini yang level paling tingginya. Ya sama aja sih. Ini kayak saya bisa kedenger di sekitar saya, bahkan ada suara burung di luar rumah pun kedengeran, cuma pas ngedenger suara manusia, suara saya sendiri aneh banget, kayak mendingan dimatiin aja. Aneh. Lalu ada equalizer, saya set ke normal. Oke, di sini saya mau coba yang mode gaming deh. Kita akan tes. Saya bakalan matiin dulu mode gamingnya, terus kita coba tes di biasa yang butuh latensi rendah itu ya game FPS ya, kayak PUBG. Oke, di sini saya lagi tes PUBG di training. Ini kalau di awal-awal gini, ini dari jalan sama mau nonjok dan ngambil-ngambil barang sih udah kerasa delay banget ya. Suaranya. Saya coba. Senjatanya di mana ya? Ini sih kerasa delay sih. Karena mode gamingnya belum saya nyalain. Ntar kita harus tes mode gamingnya. Oke. Kita coba tanpa mode gaming. Ini saya tembak lalu saya simulasiin suaranya. Dor. Telat banget kan. Sekarang saya bakal nyalain mode gamingnya. Oke, di sini. Oke, mode gaming udah nyala. Balik lagi ke gamenya. Oh, berasa banget. Ini latensinya turun, drop. Kita tes. Dor. Ada delay sedikit banget. Ini playable sih buat main sih. Udah gitu kualitas suaranya juga oke banget. Ini saya keluarin dulu. Oke, ini saya matiin lagi mode gamingnya. Nah, untuk fitting ya, yang seperti saya bilang ini ada earwingsnya tadi tuh benar-benar bantu banget. Ini di kepala, di kuping, di telinga. Ini saya goyang-goyang kepala pun dia nggak jatuh. Ini enak banget. Terus passive noise cancellation-nya juga oke. Sekarang kita tes buat denger musik. Source-nya YouTube biasa. Oke, kita coba dengar musik. Oke, enak kok. Saya bukan audiophile banget orangnya ya, jadi nggak terlalu paham juga, terlalu mendalami musik enggak. Tapi ini udah oke banget sih kualitas suaranya, jelas. Ini kalau saya fullin pun suaranya jernih, nggak ada pecah-pecah sama sekali. Oke, bassnya cukup berasa. Ini kalau saya coba ke bass boost. Oke, ada peningkatan sedikit di bassnya, sedikit lebih berasa daripada sebelumnya. Tapi normal udah cukup enak sih. Kalau dynamic, oh oke. Tadi kan pas buka aplikasi dia preset awalnya dynamic ya. Ternyata dynamic ini enak banget sih. Cocok kalau ke telinga saya. Dynamic ini oke.
Ibarat kalau di TWS Sony saya itu ada equalizer yang modenya namanya di bright. Nah, itu cocok banget di bright. Nah, ini dynamic cocok juga. Oke, oke. Sekarang kita ke kesimpulan. Simpulannya ini untuk harganya sekarang ya, saya beli di e-commerce online harganya sekitar 1,2 jutaan. Udah turun jauh dari dulu pertama kali rilis. Harganya bisa dibilang worth sih untuk dapetin semua fitur-fitur ini, ditambah tadi dia udah ada port Type C buat ngecasnya. Ini kita tes lagi sekali lagi, lihat lampunya nyala merah. Selain port Type C juga dia udah dukung key wireless charging. Dia udah bisa dicas secara wireless juga. Terus ada fast chargingnya juga buat kalau lagi kepepet mau denger musik tapi baterainya lagi habis. Model TWS yang in-ear terus ada ear tip silikonnya gini itu oke banget fittingnya. Dia punya sertifikasi juga IPX2, bisa dipakai buat olahraga, nggak usah takut kena keringat. Terus konektivitas Bluetooth-nya ada Bluetooth 5. Ini oke banget sih. Buat gaming tadi cukup playable. Saya nggak bisa compare sama yang Realme Buds Air ya, karena kebetulan lagi nggak ada TWS ya, adanya yang Sony ini. Dan Sony ini nggak punya gaming mode, jadi nggak bisa kita compare. Tapi kalau dari yang saya dengar tadi ini, kayaknya latensinya lebih rendah dari yang Realme Buds Air deh. Kalau Realme Buds Air tuh pas mode gamingnya dinyalain, dia turun ke 119 millisecond. Kalau yang Samsung ini dia nggak kasih tahu di web ataupun dimanapun, saya nggak nemu dia latensinya berapa kalau gaming mode-nya dinyalain. Tapi tadi kalau dari saya tes, ini cukup rendah, ini bisa dipakai buat main. Quality build juga oke dari segi casing dan buds-nya. Ini udah quality build-nya oke banget, sesuai lah sama harganya. Oke, cuma kekurangan satu tadi ambience mode-nya itu agak aneh, cringe banget suaranya yang didengar, kayak suara robot atau gimana gitu. Oke, kalau kalian gak butuh-butuh banget ambient sound, itu matiin aja, itu jelek. Bisa dibilang jelek sih, gak keren lah, gak asik. Sekian video dari saya, thanks for watching.